وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula para pemirsa yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mempergunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan ibadah sholat, dan materi kita pada malam hari ini
merupakan sambungan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan bab yang kelima dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, dari Kitabus Shalah, yaitu fi sholatit tatawwu, terkait dengan sholat sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, dan hikmah pensyariatannya. Kemudian juga kita telah menjelaskan pembagian sholat sunnah. Pembagian sholat sunnah itu. Jadi sholat sunnah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat-sholat sunnah yang masuk dalam kategori an-nawafil al-muqayyadah. Sholat-sholat sunnah yang terikat terkait dengan waktunya, atau yang terikat dengan sebab tertentu, baik yang mengikuti sholat wajib atau yang berdiri sendiri, tetapi pelaksanaannya terikat, baik terkait dengan waktu ataupun dikaitkan dengan sebab tertentu. Nah, itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk atau pembagian yang kedua adalah sholat-sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu atau dengan sebab tertentu. Maka ini yang disebut dengan an-nawafil al-mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Ya, mutlak itu artinya terlepas dan tidak terikat dengan waktu tertentu dan juga tidak terikat dengan sebab tertentu. Nah, ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada malam hari ini kita akan lanjutkan hal yang ketiga dalam sholat sunnah ini adalah ma tusannu lahul jamaah min sholatit tatawwu. Jadi sholat sunnah yang mana saja yang disunnahkan kepada kita untuk kita lakukan secara berjamaah. Hukum asalnya sholat sunnah itu dilakukan sendiri-sendiri. Itu hukum asalnya. Ya, jadi sholat sunnah itu tidak dilakukan secara berjamaah. Ya, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik sholat sunnah yang sifatnya terikat ataupun sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Hukum asalnya dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian di sini dikatakan kecuali ada beberapa sholat sunnah yang memang secara hukum asalnya disyariatkan untuk kita lakukan secara berjamaah. Ada berapa? Ada 3. Tusannu salatul jama'ati, disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah, ya. Sholat sunnah berikut ini. Apa itu? Lit tarawih. Jadi yang pertama adalah sholat sunnah tarawih. Ya, tarawih. Nah, itu disunahkan untuk kita lakukan secara berjamaah, dan begitulah yang dicontohkan sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di awal Ramadan Rasulullah
melaksanakan sholat tarawih itu atau sholat qiyam Ramadan itu secara berjamaah. Rasulullah tidak melarang para sahabat untuk ikut berjamaah pada saat beliau melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, kemudian setelah itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW bukan karena Rasulullah meninggalkannya karena tidak lagi disunnahkan, tapi karena beliau khawatir jangan sampai hal itu diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Makanya setelah itu tetap dilaksanakan secara pribadi-pribadi atau secara berkelompok-kelompok kecil. Kemudian pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab mengumpulkan kembali kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih yang dipimpin oleh satu imam. Maka ini menjadi salah satu sunnah yang sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya salat tarawih itu kita lakukan secara berjamaah. Jadi kalau ada yang bertanya, di Ramadan kita salat tarawih, mana yang lebih afdal? Kita lakukan sendiri-sendiri atau berjamaah? Maka kita katakan sunnahnya, tuntunannya itu kita lakukan secara berjamaah. Kita lakukan secara berjamaah. Ya, meskipun kalaupun dilaksanakan sholat qiyam Ramadan itu sendiri-sendiri, maka kita tetap katakan itu boleh, ya. Tetapi yang afdalnya sunnahnya itu dilakukan secara berjamaah, ya. Dan boleh digabungkan, ya, kita sholat tarawih, kemudian setelah itu kita melaksanakan qiyam sendiri-sendiri di rumah pada akhir malam. Nah, itu juga boleh. Kemudian yang kedua, disunnahkan sholat sunnah secara berjamaah itu pada sholat istisqa. Salat dalam rangka meminta hujan, istisqa, ya. Salat istisqa itu ada beberapa meminta hujan itu ada 3 bentuknya kata para ulama. Yang pertama berdoa saja, kita berdoa kepada Allah meminta hujan. Kemudian yang kedua yang paling di atasnya yaitu beristisqa pada saat khutbah Jumat. Jadi pada saat khutbah Jumat, pada saat khutbah khatib beristisqa, ya, meminta hujan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada saat khatib menyampaikan khutbah Jumat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu yang lebih spesifik, dilakukan sholat sunnah khusus, ya. Sholat sunnah khusus, ya, yang dinamakan dengan sholat istisqa, ya, yang pelaksanaannya dikatakan oleh para ulama sama dengan pelaksanaan sholat idain, sholat id, ya. Nah, ini disunahkan untuk kita lakukan secara berjamaah, ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat kusuf, ya, sholat gerhana. Nah, ini juga disunnahkan untuk kita lakukan secara berjamaah, ya. Ya, kita melaksanakannya pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari dengan tata cara pelaksanaan yang spesifik, dengan tata cara pelaksanaan yang khusus, ya. Dalam satu rakaat ada 2 ruku, 2 kali membaca, dan seterusnya. Nah, masing-masing sholat ini insya Allah akan dijelaskan dalam pembahasan yang khusus, ya, terkait dengan istisqa dan terkait dengan sholat gerhana.
Nah, ini sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ada yang bertanya, sholat id kenapa tidak disebutkan? Ya, sholat id kenapa tidak disebutkan? Karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat id. Itu, ya, tidak disepakati oleh para ulama bahwa sholat id itu sunnah. Sebagian mengkategorikan sholat id itu wajib. Ya, dan memang secara hukum asalnya disyariatkan sholat id itu untuk kita lakukan secara berjamaah. Ya, makanya tidak disebutkan dalam kitab ini, tapi insya Allah nanti akan dijelaskan dalam pembahasan yang khusus. Nah, ini jadi di antara sholat-sholat sunnah yang ingin kita simpulkan bahwa hukum asalnya sholat sunnah itu hukum asalnya dilakukan secara pribadi-pribadi, sendiri-sendiri, kecuali beberapa sholat sunnah yang memang dilaksanakan, dianjurkan, disunnahkan untuk kita lakukan secara berjamaah. Ya. Sholat duha boleh berjamaah? Banyak yang lakukan berjamaah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hukum asalnya tidak disunnahkan untuk berjamaah. Ya, jamaah. Jadi sholat duha ya masing-masing. Ya, masing-masing. Qiyamul lail, bukan tarawih ya, qiyamul lail, sholat malam. Berjamaah sendiri-sendiri, ya, sunnahnya. Tapi kalau ada yang ingin berjamaah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena Rasulullah SAW pernah sholat qiyamul lail, kemudian tiba-tiba seorang sahabat mengikuti di samping Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak melarang sahabat itu untuk ikut. Ya, maka sekali-sekali tidak masalah kita lakukan qiyamul lail itu secara berjamaah, apalagi memang untuk melatih seseorang itu untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi hukum asalnya secara prinsip sholat sunnah itu selain yang kita sebutkan itu disunnahkan untuk kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kenapa? Ya. Nah, disinilah kesempatan kita untuk melaksanakan sholat itu dengan keinginan kita. Ya, kenapa hukum asalnya kita sendiri dalam sholat sunnah? Ya. Nah, disinilah kita, ya. Makanya ketika Rasulullah sholat sunnah qiyamul lail itu, ya, beliau membaca surah Al-Baqarah. Sahabat yang mengikuti itu dia, ya kayaknya Rasulullah nanti akan selesai nih. Ternyata setelah itu lanjut dengan surah An-Nisa. Setelah itu dia bilang, oh nanti selesai surah An-Nisa Rasulullah ruku. Ternyata sambung lagi. Nah, kesempatan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan keinginan kita. Ya, yang mau lama sujudnya. Nah, ini kesempatannya. Makanya memang secara khusus sholat sunnah ini dipersilahkan masing-masing untuk melaksanakan sesuai dengan keinginannya. Ya, keinginan disitulah kita, ya, melaksanakan sholat itu selama mungkin sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Ya, berbeda kalau sholat jamaah. Sholat jamaah, namanya jamaah pasti kita terikat dengan aturan yang mengikat sholat jamaah. Ada imam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Ya. Nah, itu salah satu hikmahnya. Kenapa sholat sunnah itu diperintahkan untuk kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, adadi rawatib, jumlah sholat sunnah rawatib. Apa itu rawatib? Di sini dikatakan rawatib jam'u ratibah. Rawatib itu jam'u ratibah, bentuk jamak dari kata ratibah. Wahia daimal mustamirah. Secara bahasa bermakna sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Itu namanya ratibah. Ya, ratibah. Makanya orang Arab atau dalam bahasa Arab gaji itu disebut apa? Bahasa Arab ratib.
Itu ya, ratib. Kenapa? Karena diberikan secara terus menerus. Kalau diberikan 1 kali, 2 kali, itu bukan ratib namanya. Itu namanya apa? Upah atau apa ya? Ji'alah ya kalau dalam bahasa fikih muamalatnya. Tapi kalau dia diberikan secara terus-menerus, namanya ratib. Ya, gaji bulanan yang diberikan secara terus. Nah, jadi hukum secara bahasa ratib itu artinya ratibah itu adalah adaimal mustamirah. Wa hiya tabi'ah lil faraid. Ya. Salat rawatib ini disyariatkan mengikuti salat wajib, mengikuti salat wajib, baik sebelum salat wajib atau setelah salat wajib. Wa faidatu hadhihi rawatib annaha tujbirul khalal wan naqs alladhi yaqa'u fil faraid kama madha bayanuhu. Dan fungsinya adalah untuk menambal, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, ya, kesalahan-kesalahan, ya, kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada salat fardu kita. Jadi itu fungsi dari salat sunnah rawatib. Nah, kemudian dikatakan di sini wa adadur rawatib 10 rakaat. Jumlah salat rawatib itu 10 rakaat. Ya, hukum asalnya 10 rakaat. Disebutkan dalam wahyal madhkura fi hadis Ibnu Umar. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. 10 rakaat itu. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Ibnu Umar mengatakan, hafidtu, saya menghafal. Jadi bukan sekedar melihat, menghafalkan. Ya. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud itu adalah salat sunnah rawatib. Berapa itu? 10. Rak'ataini qabla dhuhur. 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhur 2 rakaat. Wa rak'ataini ba'da dhuhur. 2 rakaat setelah salat duhur. Jadi sebelum duhur 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat. Wa rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Ya, salat asar itu tidak ada rawatibnya. Yang khusus ya, yang spesifik. Meskipun salat sunnah asar ada, tapi yang spesifik itu tidak ada, yang disebut masuk dalam kategori rawatib yang dijaga oleh Rasulullah dan beliau lakukan secara terus menerus, ya, terus menerus. Jadi 2 rakaat setelah maghrib, jadi sudah 6 ya. Kemudian wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa rak'ataini qablal ghadah, dan 2 rakaat sebelum salat subuh al-ghadah. Kanat sa'atan la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Itulah waktu Ibnu Umar, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini termasuk di antara para sahabat yang sangat ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Ya. Jadi beliau ini paling haris, paling semangat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana caranya, tata caranya bagaimana, itu beliau ingin tahu. Jadi pernah satu ketika Ibnu Umar ini bersaudara dengan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah. Hafsah itu bersaudara dengan Abdullah ibn Umar. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, jadi pernah Ibnu Umar itu naik ke atas dinding, ya, melihat Rasulullah kalau buang hajat itu menghadap kemana. Ya, bukan ingin melihat, tapi ingin melihat posisi Rasulullah ketika dia buang hajat itu bagaimana. Dia ingin lihat itu. Ya, saking ingin tahunya.
Ya. Nah, kemudian itu jadi penyampaian buat kita. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah buang hajat, ya, dan posisinya seperti ini dan seperti itu. Itu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Nah, dalam hadis ini dikatakan, tadi kan kita sudah mulai bahwa Ibnu Umar mengatakan hafidtu, saya menghafal. Jadi bukan hanya sekedar lihat, karena beliau tahu betul. Hafidtu, saya menghafal dari Rasulullah 2 rakaat setelah sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, cuma untuk subuh ini kanat sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya, inilah waktu di mana saya tidak berani masuk ke dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana beliau tahu bahwa Rasulullah salat 2 rakaat sebelum subuh? Ya, nah, beliau katakan fahaddathatni Hafsah annahu kana idza tala'al fajr wa adzana al-muadzin shalla rak'ataini. Saudaraku Hafsah, istri Rasulullah SAW, yang memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW itu idza tala'al fajr, kalau sudah terbit fajar, fajar shadiq maksudnya, fajar yang kedua yang menunjukkan masuknya waktu subuh, wa adzana al-muadzin, dan muadzin telah mengumandangkan azan, shalla rak'ataini, salat, bahwa Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat. Informasi dari siapa? Dari Hafsah, ya, saudari dari Abdullah ibnu Umar, yang merupakan salah seorang istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya rawatib itu ada berapa? 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kitab ini dikatakan wa yata'akkadu lil muslim an yuhafid ala sintai asyrata raka'ah, dan sangat ditekankan bagi seorang muslim, jadi tadi 10 rakaat ya, sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan bagi seorang muslim untuk menjaga 12 rakaat. Jadi hukum asalnya rawatib itu 10 rakaat, tapi sangat dianjurkan untuk melaksanakan bukan 10 rakaat tapi 12 rakaat. Mana 12 rakaat itu? Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyrata rak'atan illa banallahu lahu baitan fi au illa bunya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim itu salat, ya, semata-mata karena Allah setiap hari, fi kulli yaumin sintai asyrata raka'ah, 12 rakaat setiap hari. Apa keutamaannya? Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali pasti Allah akan membangunkan untuknya spesial, ya, Allah bangunkan untuknya, ya, satu rumah di surga, ya, di surga, ya. Jadi rumah di surga itu tidak mahal seperti rumah di dunia ini. Rumah di dunia ini ratusan juta, ya. Satu rumah di surga itu bayarannya cuma jaga 12 rakaat setiap hari. Mudah atau sulit? Hah? Mudah. 12 rakaat. Ya. Nah, itu harga rumah di surga itu 12 rakaat setiap hari. Insya Allah semua kita bisa. Ya. Ya. Jadi, ya, kalau di dunia ini kan kita pusing pikir rumah itu. Ya, ratusan juta harganya. Ngapain? Terlalu sibuk. Bahkan sudah punya rumah 1 mau lagi 2. Sudah punya rumah bagus mau diperindah lagi, ditambah lagi. Tapi tidak pusing dia dengan rumahnya di surga. Harusnya yang kita pusing itu rumah kita di surga. Itu tempat rumah kita
rumah abadi kita. Nah, harganya murah. Harganya murah, cuma 12 rakaat. Tapi ini yang menjaganya yang susah. Ya. Tapi insya Allah bisa. Ya. Bisa kita lakukan secara kontinu. Ya, jadi itu keutamaannya. Ya, jadi 12 rakaat itu dijelaskan di dalam wahiyal asyratul madhkura sabiqan, seperti yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Ditambah illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 rakaat, kecuali ditambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat sebelum duhur. Jadi duhur itu berapa rawatibnya? Ada 6 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Jadi paling banyak rawatibnya. Ya, itu salat duhur, salat yang kita lakukan di saat setelah tergelincirnya matahari. Berdasarkan faqad zadat Tirmidzi fi riwayati hadithi Ummi Habibah al-Madhi. Ya, dalam riwayat Tirmidzi beliau menambahkan pada hadis Ummu Habibah, arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Jadi ada tambahan riwayat dalam hadis Ummu Habibah dalam riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan arba'an qabla dhuhur, sebelum duhur 4 rakaat, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat duhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi jumlahnya berapa? 12. Dalam hadis Aisyah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum salat duhur. Jadi menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah secara rutin, melaksanakan 4 rakaat sebelum salat duhur. Ya. Nah, kemudian dalam kitab ini dikatakan wa akadu hadhihi rawatib, dari semua salat sunnah rawatib ini yang paling ditekankan. Ya, jadi 12 rakaat atau 10 rakaat salat rawatib ini, wa akadu hadhihi rawatib rak'atal fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu yang paling ditekankan. Jadi salat sunnah rawatib ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling mendasar 12 rakaat. Disunnahkan, ditekankan untuk sampai 12 rakaat. Tapi yang dari kesemuanya itu, yang paling sangat ditekankan, yang paling muakkad, ya, untuk kita lakukan, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Wahuma sunnatul fajri al-qabliyah, 2 rakaat sebelum salat subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Kita sering bertanya, siapakah orang yang paling kaya di dunia ini? Ya. Ketika ditanya itu, yang kita pikirkan orang yang paling banyak uangnya, paling banyak hartanya. Padahal sebenarnya yang paling kaya itu orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dia sudah memiliki bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa isinya dunia? Semua. Ya, semuanya. Ya. Siapa orang yang paling banyak tambang emasnya? Lebih baik orang yang salat 2 rakaat subuh. Ya, makanya dalam hadis Aisyah dikatakan,
Wa liqauli Aisyah radhiyallahu anhuma an hataini rak'atain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kenapa Aisyah terus? Ya karena Aisyah lah yang paling sering melihat Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, karena Rasulullah itu hukum asalnya beliau sholat sunnah di rumah, tidak di masjid. Ya, tidak di masjid. Beliau melaksanakan sholat sunnahnya itu di rumah. Ya, dan di antara sunnah yang bagus itu melaksanakan sholat sunnah ya di rumah. Jangan jadikan rumah kita ini seperti kubur. Ya, kenapa? Karena tidak pernah kita sholat sunnah di rumah. Ya, dalam hadis dikatakan sebaik-baik sholat seorang laki-laki, ya, sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seorang laki-laki adalah sholat yang ia lakukan di rumahnya. Nah, itu sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh laki-laki adalah sholat sunnah, adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di mana? Di masjid. Ya. Jadi hadis itu ada sambungannya. Ya. Nah, jadi Rasulullah menjaga sholat sunnahnya itu di rumah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang 2 rakaat sholat subuh ini, walam yakun yada'uhuma abada, tidak pernah Rasulullah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat. Jadi Rasul tidak pernah suatu ketika Rasulullah ketiduran. Dalam sebuah perjalanan Rasulullah ketiduran. Akhirnya terlambat sholat subuh bersama dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah berpindah dari tempat itu, karena tempat itu adalah tempat yang tidak baik. Berpindah dari tempat itu, kemudian menyuruh Bilal untuk memandangkan azan. Setelah azan tidak langsung sholat subuh, padahal sudah terlambat. Rasulullah sholat sunnah dulu, 2 rakaat sebelum subuh, baru setelah itu beliau sholat subuh. Ini menunjukkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat subuh ini, baik dalam keadaan safar, begitu pula apalagi dalam keadaan mukim, tidak melakukan perjalanan. Nah, ini yang pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, di sini dikatakan hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Apa hukum salat witir dan apa keutamaannya dan kapan waktunya? Ya, di sini dikatakan hukmuhu sunnatun muakkadah. Salat witir itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah itu dianjurkan, sunnah itu dianjurkan. Tapi ada sunnah-sunnah yang muakkad, yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, disitulah para ulama mengatakan kalau tidak pantas, ya, tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk meninggalkannya, ya, sunnah muakkadah. Sama dengan kurban, ya, kurban itu sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkad. Tidak ada yang mengatakan wajib sunnah kurban itu, tapi muakkadah. Artinya bagi orang yang memiliki kemampuan maka sangat dianjurkan, ditekankan untuk melaksanakan. Nah, sama juga dengan salat witir ini. Nah, jadi hukumnya sunnah muakkadah. Hatta alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghafa fihi. Rasulullah menganjurkan dan memotivasi umatnya untuk melaksanakan salat witir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbu al-witra." Sesungguhnya Allah itu ganjil dan sangat menyenangi yang ganjil. Ya, sangat menyenangi yang ganjil, menyukai yang ganjil. Bahkan dalam hadis yang lain, ya ahlal Quran autiru, wahai ahlul Quran. Ya, tidak pantas ahlul Quran, para hufad, orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, kemudian mereka tertidur pada waktu malam dan tidak menyempatkan diri untuk witir. Ini sangat tidak pantas. Hak dari Al-Quran itu adalah dipakai di dalam sholat. Ya, selain dibaca setiap hari, jadikan wirid, jadikan bacaan, menjadi hak dari Al-Quran itu untuk dibaca dalam sholat. Dan paling banyak bacaan kita itu adalah pada sholat malam, pada sholat witir. Makanya Rasulullah katakan, ya ahlal Quran autiru, wahai ahlul Quran, laksanakanlah sholat witir. Fa innallaha witrun
yuhibbul witra, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya. Waktunya. Kapan waktu salat witir? Ma baina salatil isya'i wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktu salat witir itu antara salat isya dan sebelum salat subuh, berdasarkan konsensus ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Jadi itu waktu salat witir. Jadi kalau kita sudah selesai salat isya, ya, 2 rakaat setelah sholat isya, maka sudah boleh kita melaksanakan sholat witir. Ya, sudah boleh kita melaksanakan sholat witir. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am." Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian, ya, memberikan kesempatan kepada kalian satu sholat di mana sholat itu lebih baik dari unta kemerah-merahan, dari unta yang berwarna kemerah-merahan. Orang Arab itu paling suka dengan unta yang berwarna kemerah-merahan, karena itulah unta yang istimewa, unta yang sangat mahal, yang sangat istimewa. Nah, jadi dimotivasi oleh Rasulullah SAW bahwa Allah memberikan kepada kalian itu satu sholat. Apabila kalian melaksanakan sholat itu, maka itu lebih baik daripada unta yang berwarna kemerah-merahan. Apa itu? Salatul witri, yaitu salat witir ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Waktunya adalah setelah salat isya sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum masuk waktu salat subuh. Fa idza tala'al fajr fala witra. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak ada lagi witir. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, ya, sudah masuk terbit fajar yang kedua, fajar shadiq, maka tidak ada lagi salat witir. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu, kata Rasulullah, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subuh, ya, shalla rak'atan wahidah. Kalau seseorang itu khawatir jangan sampai akan masuk waktu subuh. Jadi kita sholat atau kita bangun terlambat, kita khawatir jangan sampai kalau kita sholat lebih dari 1 rakaat, maka akan masuk sholat subuh, ya. Maka fa idza khasyiya ahadukumus subuh shalla rak'atan wahidah, maka hendaklah dia melaksanakan sholat walaupun satu rakaat. Shalla rak'atan wahidah tutru lahu ma qad shalla. Itulah yang akan menjadi sholat witir dari sholat-sholat yang dia lakukan sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak ada lagi yang namanya sholat witir. Tapi bagaimana dihitung 1 rakaat itu? Atau apakah disebut 1 rakaat itu dengan rakaat sempurna? Bagaimana menghitung paling minimal 1 rakaat? Kata para ulama, minimal kita ruku pada rakaat itu, meskipun setelah ruku masuk waktu subuh. Nah, itu tetap dapat 1 rakaat. Jadi menghitung rakaat itu dengan ruku. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah, man adraka raka'atan faqad adrakas salah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, rukuknya maksudnya, maka dia telah mendapatkan sholat. Ya. Jadi kadar mendapatkan sholat itu mendapatkan apa? 1. Nah, kalau kurang dari 1 rukuk itu, maka kita tidak dapatkan sholat itu. Jadi umpamanya kita sholat jamaah nih, sholat jamaah, ada yang masbuk, nanti dia datang pada rakaat terakhir. Dia dikatakan mendapatkan rakaat jamaah kalau dia mendapatkan minimal rukuknya imam pada rakaat yang terakhir. Tapi kalau dia sudah dapat, imam sudah bangkit dari rukuk pada rakaat terakhir, dapat 1 rakaat tidak?
dapat rakaat jamaah tidak? Dia sudah tidak dapat rakaat jamaah. Maka sunnahnya dalam kondisi yang seperti ini, kata ya masbuk, ya semuanya masbuk. Ya. Tapi masbuknya ya sudah, karena sudah tidak dapat lagi satu rakaat. Sunnahnya kata para ulama, kalau dia yakin bahwa setelah ini ada orang yang akan sholat jamaah lagi, ya, maka sunnahnya dia mengubah niatnya dari sholat wajib ke sholat sunnah 2 rakaat. Jadi pada saat kita sudah terlambat itu, tidak lagi dapatkan 1 rakaat, ya, rukuknya imam kita tidak dapat rakaat terakhir, maka sunnahnya itu dia tetap sholat, tapi dia sempurnakan 2 rakaat saja. Dia niatkan sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah. Kemudian setelah itu dia ikut jamaah berikutnya, itu lebih afdol, supaya dikatakan dia mendapatkan sholat berjamaah. Karena kalau tadi itu tidak dikatakan dia dapat rakaat jamaah, meskipun insya Allah pahala jamaahnya dapat, kecuali kalau setiap hari begitu terus, terlambat terus, itu memang sengaja itu. Tapi alhamdulillah sholat di masjid, ya, cari orang sholat di masjid sekarang ini susah. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya harus dimotivasi. Jangan dikatakan kamu ini terlambat terus. Dimotivasi bagaimana supaya dia tetap jaga konsisten untuk datang berjamaah. Cuma dari sisi pahala tentunya akan berbeda. Maka sebaiknya kalau dalam kondisi yang seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada jamaah yang kedua, maka sebaiknya dia rubah niatnya dari sholat wajib menjadi sholat sunnah. Jadi dia ringkaskan sholatnya 2 rakaat, setelah itu dia ikut jamaah supaya dia mendapatkan sholat wajibnya berjamaah. Nah, jadi itu untuk menghitung dapat rakaat. Jadi kalau kita sholat witirnya pas setelah pas ruku, bangkit dari ruku, Allahu Akbar, azan, lanjut saja, selesaikan, itu dapat witir, ya. Itu masih dapat witir. Jadi tuntaskan saja, yang penting dapat 1 rakaat. Tapi kalau belum ruku sudah azan, sudah batalkan, tidak ada lagi witir itu. Tidak ada lagi sholat witir. Ya. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, qala Al-Hafidh Ibnu Hajar wa asraha minhu yakni fi dilalah, antara dalil yang paling tegas menunjukkan bahwa akhir sholat witir itu dengan masuk waktu subuh, marawahu Abu Dawud wan Nasa'i, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Abu Awana wa ghairuhu, anna Ibn Umar yaqul, ya, man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witran. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang sholat pada akhir malam, ya, barang siapa yang sholat pada waktu malam, falyaj'al akhir salatihi witran, maka hendaklah dia menjadikan sholatnya yang paling terakhir itu ganjil, witir, ya. Sholat yang terakhir itu dalam bentuk atau dalam jumlah yang ganjil. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Rasulullah memerintahkan untuk itu. Fa idza kana al-fajr, tapi kalau sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, ya, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr, maka seluruh salat malam dan seluruh salat witir itu sudah tidak ada lagi waktunya kalau sudah masuk waktu fajar. Jadi hadis ini menjelaskan waktu terakhir dari salat witir itu sebelum terbit fajar, ya. Nah, kalau kita khawatir, maka tutuplah salat tersebut itu dengan satu rakaat. Nah, mana yang paling afdal? Ya, kan tadi dikatakan salat witir itu boleh dilakukan kapan? Mulai sejak selesai salat Isya sampai sebelum terbit fajar. Mana yang paling afdal? Di sini dikatakan wa salatul witri akhir al-lail afdalu minhu fi awwalihi. Salat witir pada akhir malam itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan salat witir yang dilakukan di awal malam. Jadi lebih afdal itu kita lakukan salat witir memang di akhir malam, sepertiga malam terakhir.
Ya, itu yang paling afdal. Berlaku mutlak? Berlaku mutlak? Tidak. Di sini katakan, lakin yustahabbu ta'jiluhu awwalal lail liman dhanna annahu la yaqumu akhiral lail. Jadi ini tidak mutlak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, disunnahkan, akan tetapi dianjurkan, disunnahkan untuk dipercepat pada awal malam. Jadi kita laksanakan di awal malam. Bagi siapa? Bagi yang menyangka dirinya ini tidak bisa bangun di akhir malam. Ya. Jadi yang afdal itu secara umum sholat witir itu kapan kita lakukan? Akhir malam. Tapi yang sudah coba satu hari, tidak bisa bangun. Besok dia coba lagi, padahal sudah bawa apa itu? Pakai alarm, alarmnya sudah ganti-ganti. Bunyi itu, bunyi ini, tidak mempan juga. Ya, dia sudah pesan sama bapaknya atau sama istrinya, tolong Umi kalau saya bangunkan. Tapi dia sudah dibangunkan, tidur lagi lebih. Ya. Nah, jangan paksa. Saya mau afdal akhir malam. Iya, sudah dicoba tapi tidak bisa. Maka baginya yang afdal itu dia lakukan di awal sebelum dia tidur. Ya. Jadi ini tidak berlaku mutlak. Ya, berdasarkan apa? Ya, liman dhanna annahu wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhiral lail. Jadi bagi orang yang bisa bangun di akhir malam, lebih afdal baginya untuk melaksanakan di akhir malam. Tapi bagi yang tidak mampu, akan lebih afdal baginya untuk dia lakukan di awal malam. Berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man khafa, siapa yang takut, siapa yang khawatir, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di awal malam. Jadi ini perintah dari Rasulullah. Ya, perintah dari Rasulullah. Anda ini yang susah bangun, ya, yang susah bangun, hendaklah witir di awal malam. Jangan pakai, ya, kalau memang sudah biar bagaimana susah bangunnya, ya, susah. Maka hendaknya dia witir, ya, witir. Kan saya sudah kasih caranya, sudah kasih resep kan? Bagaimana cara witir di awal malam yang paling manjur, ya. Nanti tanya yang pernah dengar itu, ya. Wa man tama'a an yaquma akhiral lail falyutir akhiral lail. Tapi barang siapa yang semangat untuk melakukan salat witir di akhir malam, maka hendaklah dia melaksanakan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudah wa dzalika afdal. Karena salat pada akhir malam itu masyhudah, dipersaksikan oleh malaikat, dan itu lebih afdal. Jadi secara prinsip melaksanakan witir di akhir malam itu lebih afdal bagi yang yakin untuk bisa melakukan dan bisa bangun di akhir malam. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Cukup ya. Ini sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi atau dua, ya, tentang tata cara witir dan jumlah rakaatnya. Tata cara witir dan jumlah rakaatnya dan waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Fadhil. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat sunnah atau sholat wajib? Sholat sunnah. Jadi kalau ada jenazah, sunnah. Begitu ya? Wajib. Tapi fardunya itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tidak sama dengan sholat wajib yang 5 waktu.
Dan memang ya sholat jenazah itu disunnahkan untuk dilakukan berjamaah. Bahkan dalam hadis kalau jenazah itu disolatkan oleh apa itu 40 ya, yang tidak musyrik, maka insya Allah jenazahnya itu akan mendapatkan syafaat. Ya, nah, itu jadi paling bagus kita ya sebelum meninggal wasiatkan memang. Nanti kalau saya meninggal, tolong disolatkan di masjid yang banyak jamaahnya, yang tidak musyrik kepada Allah, yang tidak, tapi syaratnya jamaahnya tidak syirik. Ya, cari tempat-tempat yang ya yang jamaahnya insya Allah tidak musyrik ya. Wasiatkan, tulis dalam wasiat itu ya, insya Allah ya seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang terlambat, maka boleh dia melaksanakan sholat jenazah meskipun jenazahnya sudah dikuburkan bahkan. Ya. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang tidak memberi informasi kepada beliau tentang meninggalnya seorang wanita yang suka menyapu masjid. Ya, dianggap Rasulullah ini kan tukang sapu masjid. Ya, tidak penting, orang tidak penting. Tapi dalam pandangan Rasulullah orang itu penting. Maka Rasulullah tanya, mana dia? Meninggal Rasulullah. Kenapa kalian tidak beritahu? Akhirnya Rasulullah datangi kuburnya dan sholat di kuburan wanita itu, sholat jenazah. Jadi boleh dilakukan sendiri ketika kita ketinggalan. Ya, melaksanakan. Allahu a'lam. Ya. Tadi angkat tangan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang tadi saya menceritakan kira-kira bagaimana kalau kita ini tidak berjalan, kita ganti keluarga, jadi kita jadikan setelah dulu rakaat yang kita mengganti tadi kira gimana? Kata para ulama kita, amalan-amalan sunnah yang sudah rutin kita lakukan dan ternyata kita terhalang melakukannya karena ada sebab, ada uzur, maka disunnahkan untuk diganti, untuk diqadha. Kita sudah terbiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Suatu ketika kita terlambat datang ke masjid, imam sudah sholat. Boleh setelah sholat subuh kita sholat 2 rakaat? Boleh tidak? Boleh. Sebagai bentuk qadha, pengganti dari apa yang kita tinggalkan. Jadi syaratnya memang sudah rutin kita lakukan, dan yang kedua ada uzur yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan. Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah kalau tidak sempat sholat malam, beliau ganti di siang hari 12 rakaat. Itu karena setiap malam Rasulullah rutin 11 rakaat. Ya. Nah, kalau tidak sempat beliau lakukan, maka beliau ganti di waktu siangnya itu 12 rakaat. Rasulullah SAW itu tadi sudah saya jelaskan, pernah terlambat sholat subuh, maka sebelum sholat subuh beliau 2 rakaat dulu meskipun sudah di luar waktu. Rasulullah pernah tidak sholat duhur, sholat rawatib duhur 2 rakaat setelah sholat duhur, maka beliau ganti pada setelah sholat asar. Pernah Rasulullah sholat asar. Jadi sunnahnya seperti itu ya. Jadi memang sunnahnya kalau kita sudah rutin melakukan sesuatu, maka sebaiknya amalan-amalan sunnah ini sebaiknya kita ganti. Bahkan ya yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis umpamanya, Seninnya tidak bisa puasa karena ada uzur, tidak apa-apa, ganti dengan hari yang lain sebagai qadha. Ya. Dari puasa Senin yang kita tinggalkan, atau kita
sudah terbiasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Tapi terhalang, ganti 3 hari. Apalagi memang ada hadis yang secara khusus mengatakan puasa 3 hari itu tidak mesti, ya, tidak mesti dilakukan di ayyamil bid. Yang penting sum salasata ayyamin min kulli syahr. Rasulullah perintahkan puasalah 3 hari setiap bulan. Apakah harus ayyamul bid? Itu ada tuntunannya, tapi tidak mesti harus ayyamul bid. Bisa saja di kapan waktu saja. Yang penting dalam sebulan itu minimal kita puasa 3 hari, ya. Seperti itu. Wallahu taala. Saya kan biasa sholat. Sebelum subuh, ya. Saya mau tanyakan kira-kira kita yang di rumah juga. Kira-kira kalau awal waktu setelah kita menjaga ini, kira-kira menurut kiranya kita pahami dan kita baca, kira-kira sama kira-kira rumah yang dibangun yang awal ini yang akhir. Rumah di surga itu bukan sholat witir. Sholat apa? Salat rawatib 12 rakaat, ya. Hanya kita mau panjang-panjang tapi ngaku sekali ini. Iya. Iya, iya. Baru saja apakah dan mungkin dikira bagaimana? Iya. Jelas ya. Sunnahnya sholat sunnah itu, ya, sholat sunnah itu dia fleksibel dari sisi pelaksanaan dan diberikan leluasaan bagi seseorang untuk melaksanakan sesuai dengan kesanggupan. Tapi antara satu sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lain berbeda-beda keafdalannya dari sisi sholatnya, Nah, nanti berbeda lagi keafdalan sholat itu dari sisi orang yang melaksanakannya. Jadi dari sisi sholatnya saya sudah berbeda, ya. Ya, ini lebih afdal dari ini lebih afdal dari ini, kita katakan seperti itu. Itu dari sisi sholatnya. Tapi dari sisi orangnya bisa saja berbeda-beda. Orang yang lebih khusyuk sholatnya pasti akan lebih afdal. Orang yang lebih lama itu lebih afdal, ya. Orang yang lebih panjang bacaannya seperti itu. Jadi bisa saja berbeda-beda. Nah, ganjarannya ya Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan siapa yang menjaga 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Apakah rumahnya semuanya sama seperti perumahan di dunia ini? Wallahu alam. Ya, bagi saya wallahu alam secara pribadi itu tidak terlalu penting, yang penting rumahnya di surga. Iya. Masya Allah. Ya, silakan Haji. Yang terakhir ya. Oke. Iya. Sholat apa? Isyraq. Iya. Berjamaah. Oh, berjamaah. Ya di apa? Raya Sidrap. Ya, berjamaah. Iya. Iya. Oh, sebelum duhur. Oh, 1 kali salam maksudnya. Iya. 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 Oh, iya. Masya Allah. Waduh.
Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sholat-sholat sunnah itu yang disunnahkan jamaah itu, katakanlah sholat id ya bagi yang mengatakan dia sunnah, kemudian sholat tarawih, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Nah, ini saja. Adapun yang lain tidak disunahkan berjamaah. Tidak disunahkan berjamaah. Dan tidak ada riwayat Rasulullah melaksanakan. Yang ada sholat malam, Rasulullah sholat sendiri, tiba-tiba sahabat Ibn Abbas ya, yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, itu Rasulullah tidak larang. Ya, jadi hukum asalnya sholat sunnah itu kita lakukan sendiri dan tidak disunnahkan untuk berjamaah, kecuali sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Dan rata-rata sholat yang disunnahkan berjamaah itu memang sholatnya dikeraskan suaranya. Sholat duha dikeraskan suaranya? Tidak. Tidak dikeraskan suaranya. Maka sebenarnya tidak ada. Jadi ya, wallahu alam, ya mungkin itulah yang disebut dengan bid'ah. Jadi mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam persoalan ibadah. Meskipun sholat sunnah fleksibel, tapi memformatkan satu bentuk khusus untuk sholat sunnah berjamaah, sholat duha itu tidak disunnahkan, tidak ada tuntunannya. Nah, kemudian yang kedua, tadi sebelum duhur. Iya. Jadi kalau umpamanya dikatakan orang yang sholat sunnah rakaat sebelum duhur dengan satu salam, dia dikatakan sholat 4 rakaat atau 2 rakaat? Baik 2 kali salam atau 1 kali salam sama-sama disebut 4 rakaat. Jadi boleh, tidak ada masalah 4 rakaat. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, ini sholat sunnah. Sholat sunnah itu fleksibel. Ya, jadi bisa kita lakukan secara 2 kali salam, bisa juga 1 kali salam. Meskipun yang afdalnya tentunya 2 kali salam, dua. Tapi kalau mau langsung silahkan. Nah, kemudian yang terakhir, insya Allah ini masuk dalam kategori pelajaran kita yang akan datang, ya, bahwa Rasulullah SAW sholat sunnah malam, sholat witir itu variatif, sangat variatif. Nanti kita akan bacakan riwayat-riwayatnya. Ya, nah salah satu diantaranya yang disebutkan tadi. Jadi Rasulullah pernah sholat 4 rakaat 1 kali salam ya. 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat, jadi sudah berapa? 8, kemudian ditutup dengan 3 witir 1 kali salam. Jadi juga sama. Jadi berapa itu? 11 juga. Ya, 11 juga, tapi cuma 3 kali salamnya. 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, dan 3 rakaat terakhir. Insya Allah detailnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.